Selamat berjumpa kembali dalam mengikuti perkuliahan hukum konstitusi. Sekarang akan kita bicarakan perubahan sebuah konstitusi. Perubahan konstitusi itu ada 4 macam. Sebagaimana yang dijelaskan di buku C.F. Strong, Modern Political Constitution. Yang pertama, perubahan dilakukan oleh lembaga legislatif atau DPR melalui pembatasan tertentu seperti di Indonesia. Ya. Perubahan atau yang disebut dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu ada aturan-aturannya. Aturan-aturannya yang cukup memberatkan. Bisa dikatakan tadi konstitusi rigid. Ya. Yaitu lembaga MPR kalau di Indonesia. Lihat di Undang-Undang Dasar. MPR itu mempunyai kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembatasan tertentu. Harus hadir DPR itu 1/3, 2/3, ya. Ini tidak boleh asal-asalan. Beberapa anggota DPR tanpa melalui musyawarah terus dibentuk atau di amandemen, ya tidak boleh. Kemudian yang kedua, diubah oleh rakyat. Bentuknya namanya referendum. Dulu di Indonesia juga pernah referendum seperti Timur itu mau kembali merdeka, kembali ke negaranya, itu referendum masyarakat sana. Itu di zaman Presiden B.J. Habibie, ya. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi aturan mengubah konstitusi dalam bentuk referendum. Ya. Yang ketiga, negara serikat. Nah, ini negara serikat itu negara federal, serikat negara-negara yang bergabung berserikat. Seperti di Amerika Serikat ada negara di dalam negara. Itu konstitusinya diubah oleh negara-negara bagian tersebut. Ya. Negara-negara tersebut mempunyai kewenangan untuk mengubah konstitusinya. Ya tentunya melalui lembaga-lembaga negara yang sah di sana. Ini. Kemudian konstitusi bisa diubah melalui konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi itu kesepakatan dari para tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat, ya, yang tidak ada aturannya. Nah, itu namanya konvensi. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana? Ini kita harus tahu. Apalagi kalau kita menjadi anggota DPR, DPRD atau pengurus partai politik, ya. Ini calon DPR, ya, calon pemimpin, presiden dan sebagainya, gubernur, bupati. Nah, ini harus tahu juga, ya, camat, lurah, kades, RT. Penting juga mengetahui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 tahapan sesudah perubahan keempat. Ya. Perlu kita tahu juga Undang-Undang Dasar 45 itu sudah 4 kali amandemen. Ya, ini pasal-pasalnya, ayat-ayatnya sudah ada yang berubah. Jangan sampai kita ketinggalan, tidak tahu sudah berubah. Apalagi mau tes CPNS, tes macam-macam, masa tidak tahu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi tahapannya apa? Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 dapat diagendakan dalam sidang MPR. Ya, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi sepertiga dari jumlah MPR itu ada mengajukan perubahan. Kalau kurang ya tidak bisa. Kemudian yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Harus jelas alasannya apa, mau diadakan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Ya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang berkaitan dengan mengubah pasal-pasal itu harus 2/3 dari jumlah anggota MPR hadir. Setuju ACC. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan sekurang-kurangnya 50%. Ini putusannya. Ya, 50% ditambah 1 anggota dari seluruh MPR. 5. Khusus bentuk negara kesatuan RI tidak dapat dilakukan amandemen atau perubahan. Ini sudah kartu mati, ya. Jadi NKRI tidak bisa diadakan perubahan. Misalnya bermimpi ingin mengganti negara federal, misalnya seperti Amerika, agak sulit, ya. Ya, agak sulit. Ini harus mengubah dulu ketetapan dari MPR. Ya, demikian, semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.